Oke, kita mulai. Malam ini kita pelajari terkait dengan security komputer, khususnya pada security cloud computing. Ada 6 bahasan. Yang pertama security cloud computing, kemudian yang kedua jenis tipe penyusupan, ya, sistem pengamanan, enkripsi dan deskripsi, yang kelima aspek keamanan, yang keenam ancaman keamanan. Security cloud computing ini sebenarnya hampir sama security komputer ya, tapi ini lebih khusus ke internet ya, ke cloud-nya gitu ya, atau ke cyber security-nya. Jadi security itu ilmu yang apa menekuni daripada security ada namanya kriptografi, terdiri dari kata apa kripto dan grafia. Kripto berarti rahasia, grafia adalah writing atau tulisan. Jadi kita semua mempunyai sesuatu yang rahasia. Ada katakanlah kita punya data yang pasti ya. Saat ini itu data itu sangat penting sekali. Ketika orang lain terkait dengan data kita, sudah kita bisa dilacak di mana. Akun daripada akun daripada rekening kita, dan yang paling penting rekening itu ya. Itu kan datanya ada semua di cloud atau di komputer di servernya daripada bank ataupun kalian punya GoPay, kemudian katalah OVO dan sebagainya, itu kan kalian mesti submit daripada data kalian. Itu data itu bisa disusupi sehingga bisa di-cloning, dan yang berbuat jahat itu bisa mengambil daripada nominal uang kalian. Itu dinamakan kriptografi. Jadi ilmu seni untuk mengamankan pesan, ya. Pesan itu bisa berubah teks, bisa berubah gambar, bisa berubah audio, bisa berubah video. Nah, kalau data biasanya pesannya berupa teks. Yang perlu kita sadari bahwa ada kesadaran rendah dalam keamanan kita ya. Lack of security awareness. Jadi ada kesadarannya rendah terkait dengan security. Contoh ini ya. Dalam pihak manajemen manajemen biasa menilai nyambung dulu, online dulu, security belakangan. Sekarang kan belum ada masalah bagaimana ROI-nya kalau nggak jalan begitu. Jadi sistem itu jalan dulu, tapi security-nya dipikir belakangan. Nah, ini sangat sangat riskan sekali gitu ya. Kalau keamanannya kita belum deploy dari awal, nanti ketika dipublish karena hack, nah ini bahaya sekali. Dari pihak praktisi, nah ini kita ketika bekerja dulu ya, pinjam password admin dong gitu ya. Jadi password itu jangan dipinjam-pinjamkan. Kalau ini password adalah hak akses. Jadi ketika kalian ini dikasih wewenang untuk password untuk diri kalian, ya orang lain nggak boleh minjemnya gitu. Walaupun dia perlu, nggak boleh, harus kalian. Karena apa? Terrecord di dalam sistem itu, yang buka siapa itu ketahuan namanya. Lah, di kita masih rendah dari kesadaran untuk masalah keamanan ini. Makanya bagi kita pelaku daripada teknologi informasi, keamanan itu sangat penting sekali. Apakah mungkin kan aman? Mungkin, tapi enggak menjamin 100% aman sistem itu. Tetapi kita meminimal daripada kejadian-kejadian. Jadi nanti kalian akan diajarkan di sesi terakhir itu ada namanya block
black box testing dan white box testing artinya ketika kita punya aplikasi, kita coba semua ya, kita gembur benteng daripada aplikasi kita itu aman enggak gitu. Ini tugasnya biasanya QA engineer ya, di quality assurance daripada engineer aplikasi akan mengetes aplikasinya layak atau tidak terkait dengan keamanannya. Poin yang kedua, ada timbal balik antara keamanan dan kenyamanan. Artinya semakin tidak nyaman, semakin tidak aman berarti semakin nyaman. Dari sisi penggunaan pasti nanti ada tahap-tahapan supaya itu data itu aman, sistem itu aman. Karena banyak actionnya dikira aplikasi itu tidak nyaman, tidak easy user application ya, jadi tidak mudah digunakan gitu. Ini ya sebenarnya menjadi pemahaman kita skala security itu sangat penting sekali. Jadi definisi komputer security sama juga di cloud ya, karena ini bagian cloud itu bagian daripada komputer. A computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect ya. Jadi komputer itu adalah keamanannya tergantung daripada apa yang dibuat, software yang digunakan. Jadi tergantung daripada siapa yang menggunakan dan software yang digunakan. Itu adalah komputer. Begitu juga nanti cloud computing itu ya siapa yang menggunakan, kemudian software yang digunakan, itu tingkat daripada keamanan bisa dinilai nanti oleh seorang QA engineer atau quality assurance engineer. Untuk itu kita mesti prediksinya sama atau perspektifnya sama terkait dengan keamanan komputer ini. Ada jenis atau tipe-tipe penyusup. Yang pertama, the Surius. Penyusup tipe ini pada dasarnya tertarik untuk mencari tahu sistem dan data yang dimiliki, yaitu tipe sistemnya dan datanya. Untuk yang kedua, the malicious. Penyusup ini suka mengganggu sistem sehingga sistem tidak dapat bekerja optimal, merusak halaman situs web, ataupun memaksa Anda untuk menghabiskan banyak uang waktu untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jadi ini fokusnya adalah merusak sistem ya, supaya kita memperbaiki sistemnya memerlukan biaya yang mahal. Yang ketiga, the high profile intruder. Jadi penyusup ini mencoba menyusup ke dalam sistem Anda untuk mendapatkan ketenaran dan pengakuan. Mungkin dia ingin menggunakan sistem Anda yang terkenal canggih sebagai sarannya untuk buat dikenal. Oh ini kalau zaman sekarang pansos tapi ini menggunakan sistem yang sudah terkenal. Jadi yang hacker dia itu siapa sih gitu ya? Yang hacker pertama misalkan Telkomsel gitu ya, yang hacker dari Telkomsel. Jadi dia pansos terkait dengan sistem yang sudah terkenal. Yang keempat, the competition adalah penyusup tipe ini tertarik pada data yang ada dalam sistem. Ia mungkin berpikir ada sesuatu yang berharga dalam sistem komputer Anda yang dapat memberikan keuntungan baginya. Artinya ini penyusupnya data yang sistem misalkan kompetitor akan menyusup komputer lainnya gitu. Ini satu tipe bisnis gitu ya, ingin menyontek daripada data yang digunakan itu apa sih kok dia dapat bagus sekali begitu. Yang kelima, the borrower ya. Jadi penyusup tipe ini menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk kepentingan mereka. Biasanya penyusup akan menjalankan server chatting dan server DNS. Jadi dia numpang dengan sumber daya kita, tapi dia bisa menyusup. Gitu.
Yang keenam, leapfrogger adalah penyusup tipe ini hanya tertarik untuk menggunakan sistem yang Anda miliki untuk masuk ke dalam sistem lainnya. Jadi ini mungkin untuk memasukkan sistem yang lainnya berarti ada duplikasi, hampir mirip lah kira-kira sistemnya, loginnya gitu ya. Itu jenis-jenis daripada penyusupan. Sistem pengamanan yang pertama, pengaman fisik. Pengaman fisik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem komputer pada tempat yang mudah diawasi, ya, dikontrol untuk mengantisipasi kelalaian daripada user yang sering meninggal komputer. Jadi diinte fisik nih, yang jaga nanti lengah lah kita masuk. Tetapi sistem itu dalam keadaan login. Jadi sudah di login yang kita awasi tadi, ketika diawasi yang itu adalah mungkin lalai kita masuk ke dalam sistem tersebut. Yang kedua, pengamanan akses. Pengamanan akses biasanya menjadi tanggung jawab para administrator sistem. Dalam hal ini, seorang administrator sistem harus mampu mengontrol dan mendokumentasikan seluruh akses ke sistem komputer yang baik, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pencarian penyebab masalah dan solusinya bila suatu saat terjadi sesuatu yang sistem komputer. Jadi ini adalah tanggung jawab daripada sistem administrator. Ya, jadi fungsi dari administrator ini adalah mengontrol dan mendokumentasikan seluruh akses komputer. Jadi tadi ketika tadi password itu jangan dipinjemin itu ya. Yang login itu adalah yang mempunyai akses gitu loh, walaupun orangnya berbeda. Ya. Makanya nanti akan dideteksi dalam sistem ini dari administrator ini, dia login jam berapa, atas nama siapa, itu dia akan ketahuan di situ di sistem itu. Kemudian yang ketiga, pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem tingkat akses, di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Sebagai contoh, departemen pemasaran, ya suatu perusahaan hanya dapat mengakses data perusahaan. Nah, ini terkait dengan hak akses. Hak akses sesuai keperluan aja. Kalau ada tadi sistem pemasaran atau penjualan, ya dia hanya bisa berhak akses sistem penjualan aja. Ya, ini bagus nih. Jadi dia sudah menerapkan hak aksesnya. Kemudian yang keempat adalah pengamanan jaringan. Ya, ini pengamanan infrastrukturnya. Jaringan di sini berkaitan erat dengan pemanfaatan jaringan publik seperti internet. Pengamanan jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi, di mana data yang sifatnya sensitif dienkripsikan terlebih dahulu sebelum melalui internet. Ya, jadi ada proses enkripsi. Misalkan ada pengiriman data, berarti data tersebut dienkripsi, baru nanti diterima di tempat yang menerima, baru di sana dideskripsikan begitu. Nah, ini untuk pengamanan jaringan. Jadi ada sistem pengaman, ada pengaman fisik ditungguin gitu, pengaman akses itu terkait dengan fungsi daripada administratornya, kemudian pengamanan data gitu ya. Jadi datanya yang bersangkutan aja yang boleh akses. Kemudian yang keempat adalah pengamanan jaringan, yaitu untuk traffic daripada data itu melakukan sistem enkripsi dan deskripsi. Tadi enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga. Tidak dapat dibaca tanpa dideskripsikan. Ya. Enkripsi berasal daripada kriptos tadi adalah sembunyi atau rahasia.
Jadi enkripsi tadi adalah proses daripada pengamanan data yang sebelumnya bisa dibaca melalui proses enkripsi menjadi sulit dibaca oleh pemahaman kita sendiri. Itu untuk enkripsi. Kemudian kerahasiaan. Berapa manfaat enkripsi? Yang pertama adalah kerahasiaan suatu informasi terjamin. Karena kenapa? Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Jadi yang tahu kunci rahasianya orang-orang tertentu sehingga kerahasiaan dapat terjamin. Yang kedua, dengan proses enkripsi ini adalah menyediakan authentication dan perlindungan integritas pada algoritma. Yang ketiga, menanggulangi penyadapan telepon dan email. Yang keempat, untuk digital signature adalah menambah suatu baris segmen sentimen ya pada suatu elektronik copy, mengenkripsikan sentimen tersebut dengan kunci. Nah, ini ada kunci utamanya. Nanti kalian akan diajarkan di mata kuliah security komputer detail terkait dengan nanti enkripsi dan deskripsi, termasuk nanti ada kunci utamanya di sana. Ya. Kemudian kerugian atau penyalahgunaan daripada enkripsi ini, ternyata teknologi pasti ada kelemahannya ya. Yang pertama adalah penyandian rencana teroris. Jadi teroris juga sekarang lagi hits ini ya. Dia punya sandi sendiri. Dia juga punya enkripsi sendiri gitu ya, yang tidak bisa dibaca oleh kita juga. Ya. Yang selanjutnya lah penyembunyian rekod kriminal oleh seorang penjahat. Yang ketiga, pesan tidak bisa dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Ya, pada dasarnya ketika kita ngirim pesan itu dienkripsi sehingga di internet atau di cloud itu adalah sudah proses enkripsi, jadi sulit dibaca. Ketika diterima oleh si penerima tadi, namanya dideskripsi dengan kunci utama, ya makanya si penerima dapat membaca daripada isi pesan kita yang disampaikan. Nah, itu. Tapi kalau kita lupa kuncinya, berarti tetap kita yang penerima tadi itu nggak bisa membaca pesan kita yang kita sampaikan. Itu kerugian daripada enkripsi dan deskripsi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Tapi ini banyak baiknya karena tujuannya adalah mengamankan daripada pesan. Bisa itu pesan teks, audio maupun video. Aspek keamanan yang pertama privasi, yang kedua integrity, yang ketiga authenticity, yang keempat adalah availability, yang kelima adalah non-repudiation, kemudian yang ketujuh adalah access control. Yang pertama privasi. Tentunya keamanan ini ya, aspek keamanan yang pertama data pribadi kita itu sensitif. Ada nama, tempat tinggal, agama, hobi, penyakit yang pernah diderita, status perkawinan, data pelanggan, ya. Apalagi kita sudah menyerahkan bukti fotokopi KTP itu sudah bisa direkam semua gitu ya. Kemudian data pelanggan, ya sangat sensitif dalam e-commerce atau healthcare. Serangan biasanya ini diserang oleh sniffer, tetapi yang SOP-nya yang tidak jelas.
Bagaimana memproteksinya? Ya pakai enkripsi tadi. Ya. Yang kedua adalah integrity. Informasi tidak berubah tanpa izin. Ya. Jadi kalau tidak diizinkan berarti nggak berubah gitu ya. Itu integrity. Kemudian authenticity meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data, server yang digunakan. Jadi kita meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data, dan server yang digunakan. Serangannya biasanya password palsu, terminal palsu, situs web palsu. Dan banyak sekarang penipuan-penipuan daripada cybercrime. Yang ketiga, availability adalah informasi harus dapat tersedia ketika dibutuhkan. Jadi sesuai kebutuhan kita. Serangan terhadap server dibuat hang, down, crash atau lambat. Ya, ini nyerangnya di denial of server attack yang ini sudah menyerangnya ke sistem, jadi sistemnya lambat atau bahkan down gitu ya. Yang keempat adalah non-repudiation, tidak dapat menyangkal atau telah melakukan transaksi. Yang terakhir, akses kontrol adalah mekanisme untuk mengatur siapa boleh melakukan apa. Ya, biasanya menggunakan password atau token. Ya, bedanya apa password dan token? Nah, kalau password hanya 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 satu kali ya, itu aja yang digunakan. Tapi kalau token itu bacanya setiap kita masuk sistem itu kita bisa dideteksi jam berapa, kemudian dia melakukan apa itu pakai token. Nanti kalian ketika membuat login di aplikasi, keduanya nih, password sama token. Ancaman keamanan yang pertama, interupsi adalah merupakan suatu ancaman terhadap availability informasi atau data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan maka tidak ada lagi. Jadi ini udah fatal ya, sistemnya dirusak dan dihapus. Kemudian interception adalah merupakan suatu ancaman terhadap kerahasiaan. Informasi yang ada di sistem disadap oleh yang tidak berhak. Jadi ada data yang rahasia disadap, kemudian digunakan data tersebut. Yang ketiga, modification adalah merupakan suatu ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim lalu lintas, mengubah sesuai keinginan orang itu. Jadi ketika ada proses enkripsi daripada pengiriman pesan, itu dia ditangkap ya, dia disadap. Yang keempat adalah fabrication adalah merupakan suatu ancaman yang terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru, memalsukan informasi sehingga orang yang menerima informasi menyangka informasi tersebut berasal daripada yang tidak. Jadi tadi ketika ngirim dienkripsi, dia tahu enkripsinya, dia isi pesannya dimodifikasi sehingga penerima taunya si pengirim itu ya mengirim yang enggak. Nah, itu adalah ancaman-ancaman daripada keamanan. Untuk itu kesimpulannya yang pertama, kalian mesti data pribadi, jangan lalai terkait dengan data, nanti pasti ketika lalai nanti akan digunakan pihak-pihak tertentu. Contoh, sehari ini juga mendapatkan email, begitu notifikasinya di HP. Informasi untuk tiket liburan bisa dikirim ke email, bisa kirim ke HP juga.
Itu luar biasa gitu ya. Jadi sampai seperti itu orang-orang yang berbuat jahat atau cybercrime-nya. Makanya sekarang mau gimana ya? Jadi datanya kita sudah tersebar, yang penting kita ini benar digunakan atau tidak. Sebagai praktisi daripada teknik informatika, kita mesti aware terkait dengan data kita. Oke, sekian, terima kasih. Masih ada waktu 10 menit apabila kita bisa diskusi. Apa mau merampungkan tugas ini, saya tunggu nanti sampai jam 23.59. Tugasnya itu simple loh ya, jadi biar kalian bisa editing video yang pertama, yang kedua kalian bisa karena biasanya kalau video itu banyak, bisa nanti sharing daripada Google Drive kalian yang kapasitasnya maksimal 15 GB. Sebagai informasi yang baru saya terima itu Anita sama Siti Mujenar sebelum kuliah dimulai tadi. Harapannya, karena ini tugas pertama ya, tugas pertama dan mungkin tugas pertama sebelum UTS hanya seperti itu. Sangat mudah sekali. Bikin videonya ya simpel aja. Kalau katakanlah kalian punya TikTok ya bisa, tapi temanya adalah perjuangan terkait dengan kalian kuliah tadi. Ya, dari awal mungkin sampai semester 4 ini kalian bagaimana sih merasa berjuang daripada waktu kuliah tuh. Atau mau pakai yang bagus, bikin editing videonya pakai Adobe Premiere ya silahkan. Oke, saya tunggu nanti sampai jam 23.59 ya. Kemungkinan nanti saya masih on itu. Ada beberapa project yang saya kerjakan. Sebentar saya absen dulu ya. Ini TI 4. Save as dulu. Pertemuan kelima. Tanggal 1 April. Anita, Riko Basuki, Safriyadi, Widya Hapsari, Fajar Risma, Liviandra, Siti Mujenar, Arif, Iman, Fadilah, Dimas Hidayatullah, Mahmud Murad, Yeni Nur Hikmah. Ketuanya hadir nggak hari ini? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir ya? Oke, kalau nggak hadir saya aja yang absen berarti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hati-hati semua. Waalaikumsalam. Ya, Pak.